Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Nah, sudah selesai. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi manajemen. Semua sering dengarkan apa itu manajemen? Oke, sudah sering dengar ya. Jadi, untuk materi kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah pertama, menjelaskan konsep manajemen. Kemudian kedua, mendeskripsikan unsur-unsur manajemen. Dan ketiga, menguraikan fungsi-fungsi manajemen. Jadi kita lanjut. Pertama, konsep manajemen. Nah, konsep manajemen itu seperti apa? Kita lihat. Jadi, manajemen bisa kita lihat kalimat yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, manajemen itu kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat gambar yang tertera. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini Indofood. Jadi, Indofood ini kalian sering konsumsikan. Kemudian ini Gojek, nih yang sering ke kota-kota besar yang memanfaatkan jasanya Gojek. Dan ini Google yang sering kalian hadapi setiap hari, yaitu mencari manfaat materi-materi di Google. Jadi pasti ada yang bertanya, kenapa sih perusahaan-perusahaan ini bisa besar sampai sekarang? Apa yang kalian pikirkan? Apa sih pandangan kalian? Kenapa perusahaan ini bisa sukses sampai sekarang? Jadi jawabannya hanya satu, yaitu diorganisir dengan konsep manajemen yang baik. Sudah tahu kan manajemen itu seperti apa? Jadi, setelah kita melihat beberapa contoh manajemen, kita bisa simpulkan bahwa manajemen itu menurut Hasibuan 2008 yaitu sebuah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, seperti tadi perusahaan-perusahaan itu sudah mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan laba yang besar karena diatur oleh manajemen. Ada proses yang memanfaatkan sumber daya manusia. Kemudian kedua, menurut Lawrence Apley, mengartikan bahwa manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang. Keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Jadi dalam manajemen itu ada kumpulan beberapa orang yang diorganisir untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini menurut Guattari. Nah, dalam menurut Guattari itu lebih dikenal dengan konsep POACH. Nah, ini POACH. Jadi kalian bisa langsung ingat konsep manajemen itu dengan 4 huruf, yaitu POAC. P-nya adalah planning. Planning itu adalah perencanaan. Nih. Kemudian organizing atau organisasi, actuating atau mempraktekkan, dan controlling atau mengawasi. Nah, di sini
konsep manajemen dalam bentuk perencanaan. Misalnya dalam sebuah organisasi, kita harus merencanakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Jangan langsung bekerja, harus ada perencanaan terlebih dahulu. Kemudian kedua, organizing. Organizing di sini yaitu kita mengorganisasi, misalkan dalam suatu perusahaan, atau enggak usah jauh-jauh ya, di sekolah kita sendiri. Ada beberapa bagian-bagian, yaitu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum, wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, dan kesiswaan. Nah, itu mereka memegang kinerja mereka masing-masing. Kalau misalkan kita tidak lakukan seperti itu, otomatis semua pekerjaan akan terbengkalai. Nah, setelah kita bagi, kita laksanakan, aktualisasikan, kita kerja sesuai dengan pekerjaan kita. Nah, setelah itu kita awasi. Jadi di sini tugas kepala sekolah atau kalau dalam perusahaan manajer itu harus mengawasi bawahannya. Kenapa? Agar kita tahu sampai di mana pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ingat bahwa manajemen itu ada 4 huruf: planning, organizing, actuating, dan controlling. Seperti itu. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Apa sih unsur-unsur manajemen itu? Jadi, apa yang harus dilakukan agar tujuan dalam organisasi atau kelompok bisa tercapai? Jadi, organisasi tanpa manusia bisa berjalan dengan baik? Enggak kan? Oh, jelas tidak. Jadi, ada beberapa unsur-unsur manajemen. Pertama itu adalah man atau manusia. Jadi pertama unsur manajemennya itu manusia, di mana manusia itu berfungsi untuk menggerakkan, memahami, hingga memotivasi karyawan. Karena itu dalam manajemen, manusia juga berperan untuk menyusun rencana serta melaksanakan untuk mencapai tujuan. Jadi inti pokok dari unsur manajemen pertama adalah manusia. Kemudian kedua, uang atau money. Dalam suatu perusahaan, uang itu digunakan dalam manajemen untuk membiayai tenaga kerja, membeli bahan baku, serta membayar biaya perawatan. Jadi, dalam perusahaan, sumber daya manusia itu atau manusianya itu kita bayar dengan uang. Jadi, unsur manajemen kedua adalah money. Ketiga adalah material. Kita lihat di sini ada perusahaan menjahit tekstil, di mana ini ada material untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Selanjutnya adalah mesin. Ini juga sangat perlu dalam suatu perusahaan. Kenapa? Mesin merupakan unsur manajemen yang signifikan karena mampu meningkatkan efisiensi kerja dan memperkecil biaya produksi. Selanjutnya methods. Methods itu seperti apa? Jadi metode itu merupakan langkah-langkah atau metode kerja yang efisien untuk pemanfaatan sumber daya manusia, uang, dan bahan yang berkaitan dengan aktivitas manajemen. Jadi unsur-unsur manajemen itu harus ada metodenya atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ketiga, market, yaitu pasar. Nah, dalam perusahaan, setelah kita memproduksi suatu barang itu akan kita kemanakan? Nah, kita akan melakukan pemasaran. Jadi, unsur manajemen yang terakhir adalah market atau pasar, di mana pasar merupakan tempat menyalurkan hasil produksi. Selain itu, pasar juga salah satu faktor pendorong peningkat hasil produksi. Jadi, fungsi manajemen yaitu kegiatan pokok yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen
dan sebagai acuan manajer dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan, seperti itu. Jadi kalian harus ingat ini 4 poin. Manajemen itu adalah perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian, bagaimana melakukan perencanaan dalam manajemen anak-anak? Nah, kita lihat. Ada 5W plus 1H. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi 5W plus 1H itu what-nya, apa yang harus dicapai dalam perusahaan. Kemudian, mengapa kita harus lakukan itu? Nah, di mana kita harus melakukan perencanaan? Kemudian when, kapan, dan paling penting terakhir adalah bagaimana kita menyelesaikan atau melakukan kegiatan. Jadi ingat, untuk perencanaan hal-hal yang perlu kita lakukan adalah 5W plus 1H. Nah, untuk materi kita hari ini, kita sampai di bagian perencanaan saja dulu karena waktu tidak mencukupi. Pekan depan kita akan membahas bagaimana organisasi dalam manajemen, bagaimana struktur organisasi dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, materi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Jadi kalau belum ada pertanyaan, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk umat. Jadi saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.